Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Mas Sulis, tentunya masih bersama Mas Sulis ya. Sahabat MS semuanya, ASPD. Ya, ASPD tinggal 2 hari lagi. Untuk itu mari kita bahas prediksi ASPD untuk mata pelajaran matematika. Di channel ini akan membahas prediksi ASPD matematika tentunya dengan cepat, dengan tepat, akurat, dan yang paling penting adalah dengan benar. Oke, langsung saja kita akan mulai di episode pertama ini dengan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 untuk prediksi ASPD ini yaitu dalam kompetisi bahasa Inggris yang terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapatkan skor 4 untuk setiap jawaban benar. Skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Nah, jika Budi menjawab 44 soal dan yang benar adalah 36, maka skor total yang diperoleh Budi adalah jadi di sini kita akan buat semacam tabel gitu ya. Jadi yang dijawab benar, kemudian yang dijawab salah dan tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Nah, di sini kita bisa buat tabel ya. Ya, kita buat tabel. Nah, di sini jadi di sini skornya atau ya skor, kemudian jumlahnya ya, jumlah, kemudian ini totalnya ya, total. Nah, skor untuk dijawab benar itu adalah 4, kemudian salah itu negatif 2, tidak dijawab itu negatif 1. Nah, jumlah yang dijawab benar itu ada 44. Kemudian salah, bukan 44. Ya. Jadi menjawab 44 soal, yang dijawab benar 36 ya. Jadi sini 36. Karena menjawab 44, maka sisanya atau yang dijawab salah itu ada 8. Kemudian karena jumlah soalnya ada 50, maka yang tidak dijawab ada 6. Nah, kemudian kita akan hitung skor untuk yang benar itu berapa ya. Nah, untuk skor yang benar itu 4 kali 36. 4 dikali 36 itu hasilnya adalah 144. Sedangkan yang salah itu negatif 2 kali 8, yaitu negatif 16. Yang tidak dijawab skornya negatif 1, ada 6 berarti negatif 6. Nah, kemudian di sini kita jumlah skor total. Nah, ini kita jumlahkan ya. Ya, skor totalnya dijumlahkan itu
144 ditambah dengan negatif 16, kemudian dikurangi 6, maka hasilnya adalah 122. Nah, maka inilah yang menjadi skor totalnya, ya, skor total dari apa yang dikerjakan oleh Budi, yaitu 122. Nah, maka jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya kira untuk soal nomor 1 cukup mudah. Kita lanjut soal nomor 2. Ibu akan membuat minuman yang terdiri dari sirup 2,5 liter, air mineral 3/4 liter, dan cairan pewarna 1/4 liter. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol kemasan yang berisi 1/4 liter. Banyak botol kemasan yang diperlukan adalah, nah, jadi di sini kita akan jumlahkan dulu, sehingga ini kalau kita tulis ya, jadi banyak botolnya, ya, banyak botol itu ada, ini dijumlahkan dulu, 2,5 liter, ya, ditambah dengan 22 3/4 liter, ditambah 1/4 liter, kemudian dibagi dengan ini, karena masing-masing botol 1/4 liter, ya, dibagi 1/4. Nah, itu akan kita cari, ya. Jadi yang pertama kita yang bulat dulu ya, 2 tambah 22 tambah 1, ya, 2 tambah 22, ya, ini 2 tambah 22 itu 24, ya, 24. Kemudian ditambah dengan berapa ini, setengah tambah 3/4 ditambah 1/4, ya, dibagi dengan 1/4. Nah, di sini, ya, ini kita jadikan atau kita samakan penyebutnya jadi perempat, ya, jadi 24 ditambah berapa ini, 2/4, 2/4 ditambah 3/4 ditambah 1/4, ya. Nah, kemudian ini ada 2 tambah 3, 5, 5 tambah 1, 6. Jadi 6/4 itu 1,5. Berarti sama saja dengan, kalau ini dijumlah semuanya, jadi 25 setengah, ya, 25 setengah. Kemudian dibagi dengan 1/4. Oke, kemudian di sini kita akan jadikan pecahan biasa, ya, 25 kali 2 50, 50 tambah 1 51, jadi 51/2. Kemudian kalau kali ini jadi bagi ini menjadi kali berapa, kali 4. Nah, sehingga sama dengan ini 4 dibagi 2 itu 2, maka 51 dikali 2 yaitu 102. Nah, ini banyaknya botol itu ada 102. Ya, jawabannya adalah B. Oke, begitu. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 3. Ya, saya kira untuk yang nomor 2 cukup paham. Nomor 3, ya. Sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Pada denah digambar 20 cm kali 15 cm dengan skala 1/400. Nah, luas pekarangan sebenarnya adalah,
Nah, luas pekarangan berarti akan kita cari ukuran sebenarnya itu berapa ya. Jadi karena 1:400, maka ukuran sebenarnya ya, itu ukuran sebenarnya itu adalah berapa? 20 ya, 20 dikali 400 ya. Ini sentimeter dikali 15 kali 400 cm. Jadi sama dengan di sini 8.000 cm dikali ini 6.000 saya ya 6.000 cm. Ini kalau dijadikan meter itu menjadi 80 meter dikali 60 meter. Sehingga kalau dicari luasnya, ya luasnya sama dengan ya 80 dikali 60 itu sama dengan 4800 meter persegi. Nah, jadi ini luasnya ketemu ya, tuh. Jawabannya D. Nah, seandainya ini ditanyakan kelilingnya itu ya, kita cari kelilingnya itu rumusnya adalah 2 kali panjang plus lebar. Berarti sama dengan 2 kali 80 ditambah 60. Ya, sama dengan 2 dikali 140 sama dengan 280 meter. Itu kalau dicari kelilingnya. Nah, ini kalau dicari luasnya ya kita ukurannya itu kita cari dulu ya. Kemudian baru dicari luasnya. Oke, saya kira masih cukup mudah ya. Kita lanjut lagi soal nomor 4 ya. Sebuah rumah direncanakan dibangun selama 40 hari. Ya, jadi waktu membangunnya itu 40 hari. Kemudian pekerjanya ya, jadi sebuah rumah dibangun selama 40 hari oleh Amin dan 11 pekerja. Berarti pekerjanya ada berapa? Ada 12 karena Amin juga ikut bekerja. Amin dan 11 pekerja. Ini harus dipahami. Jadi di sini ada 12 pekerja. Ya, begitu. Jadi bukan 11 pekerja karena di sini Amin ikut ya. Nah, 12 pekerja. Karena rumah akan segera dipakai untuk acara pernikahan, diharapkan selesai dalam waktu 32 hari. Jadi karena sesuatu hal itu direncanakan 32 hari. Nah, karena ada 12 pekerja, tentunya kan untuk mengejar 32 hari ini akan kesulitan, maka diperlukan tambahan pekerja ya. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut agar tepat waktu seperti yang diharapkan, tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, maka ini pekerja yang dibutuhkan itu berapa? Ya, X, tentunya kan harus lebih banyak. Nah, sehingga karena ini waktunya semakin sedikit, pekerjanya semakin banyak, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, sehingga akan kita bandingkan, ya, X per 12 ya, sama dengan ini perbandingannya turun ya 40 per 32. Nah, sehingga X-nya ini kalau disederhanakan dibagi 8 itu 4 dibagi 8 5. Berarti X-nya sama dengan 5 per 4 dikali 12. Nah, sama dengan
12 bagi 4 3, berarti 3 kali 5 yaitu 15. Nah, jadi ini 15 ini pekerjanya. Ya, jadi tambahan pekerja ya, tambahan pekerja itu ada 15 dikurangi mula-mula berapa? Mula-mula 12, jadi sama dengan 3 orang. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya, 3 orang. Nah, ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Saya kira bisa dipahami ya. Ini soal yang biasa kita kerjakan. Tapi di sini ada beberapa penalaran yang harus kalian camkan ya. Jadi di sini yang bekerja itu adalah Amin dan 11 pekerja. Maka jumlah pekerjanya jadi 12 karena Amin ikut bekerja. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Ya. 7 pangkat 6 ya, jadi 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 2 pangkatkan 2 dibagi dengan 2 pangkat negatif 1. Maka hasilnya ya, di sini 7 pangkat 6 ya, di sini kali ya, ini kalau kurungnya dibuka berarti 7 pangkat negatif 3 kali 2 berarti juga 7 pangkat negatif 6. Kemudian kali 2 pangkat 2 kali 2 yaitu 4 dibagi 2 pangkat negatif 1. Nah, di sini akan menjadi 7 pangkat 6 kurangi 6 ya, dikali 2 pangkat 4 dikurangi negatif 1. Ini sama dengan 7 pangkat 0 dikali 2 pangkat 5. Ya, karena ini negatif, ini juga negatif jadi positif. Nah, 7 pangkat 0 itu kan 1 ya, dikali 32 ya, 2 pangkat 5 itu ya, sama dengan 32 ya, jawabannya ini ya, D. Nah ini kalau kita sudah tahu bahwa 7 pangkat 0, jadi kita tidak prosedurnya tidak sampai sini ya, cukup di dengan awangan saja itu sudah bisa ya. Tapi ini saya tuliskan prosedurnya biar tahu oh ini dari mana ya. 1 itu dari 7 pangkat 0 ya. 7 pangkat 0 itu dari 7 dipangkatkan 6 kurangi 6 karena ini yang menggunakan sifat dari perpangkatan. Nah, ini biar kalian tahu, paham dan tidak instan ya, tidak instan ini dari mana begitu, biasanya kan tanya begitu, maka ini prosedurnya saya tuliskan lengkap ya biar tahu. Baik, saya lanjut lagi untuk soal nomor 6. Nah, di sini bentuk akar, jadi 2 akar 28 ditambah akar dari 252 dikurangi 3 akar 112. Nah ini akan sama dengan jadi kita kita akan sederhanakan akarnya ya, akarnya kita sederhanakan. Kalau 28 itu akar berapa kali akar berapa gitu ya. Nah, kita cari akarnya yang bilangannya yang bisa diakar. Ya di sini kan 2 kali, kalau 28 itu kan 4 kali 7 kan gitu ya.
Nah, kemudian ditambah akar 252 itu sama dengan berapa? Nah, di sini biasanya soalnya kalau di sini yang tidak bisa diakar itu 7, maka mesti di sini kita bisa bagi nanti akarnya juga ada akar 7 gitu ya. Berarti 252 dibagi 7 itu hasilnya 36. Berarti sama saja dengan akar 36 kali 7. Kemudian dikurangi 3 kali akar 112 itu kalau dibagi 7 berapa? Ya. Saya ulangi. 112 dibagi 7 itu hasilnya adalah 16. Berarti 16 kali 7. Nah, di sini berarti 2 dikali akar 4 itu 2. Akar 7 tidak bisa, tetap ditulis. Kemudian akar 36 itu 6, berarti 6 kali akar 7. Dikurangi 3 dikali akar 16 itu 4. Ya, kali akar 7. Nah, di sini kita bisa tulis 2 kali 2 itu 4. Akar 7-nya kita keluarkan. Kemudian tambah 6. Kemudian dikurangi 3 kali 4 itu 12. Ya, 12 kemudian dikalikan akar 7. Nah, di sini 4 tambah 6 10. 10 kurangi 12 negatif 2 kali akar 7. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, seperti itu. Saya kira cukup mudah ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Nah, di sini. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini pilihan ganda kompleks ya. Dari gambar berpola di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak segitiga berwarna hitam dan putih pada pola kelima dan adalah 25. Berarti di sini kita akan buat polanya dulu ya. Jadi di sini ada segitiga berwarna putih, ada segitiga berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam ya itu dimulai dari ada 1, kemudian 3, kemudian berapa ini? 6, kemudian 10 gitu ya, 10. Nah, terus yang putih itu ada 0, 1, 3, 6 gitu ya. Nah, karena ini selisihnya kan selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 4, berarti ini kita lanjut lagi selisihnya 5 itu 15, kemudian selisihnya 6 berarti 21, tambah 7 28, tambah 8 36, tambah 9 itu 45. Kalau tambah 10 berarti 55. Nah, kemudian yang ini yang putih ini tambah 1, tambah 2, tambah 3. Oh, berarti di sini tambah 4. Ya, tambah 4 itu 10, tambah 5 15. Terus 21, 28, kemudian 36 dan 45. Nah, ini suku ke ya, jadi ini suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini suku ke 1 sampai ke 10. Sekarang banyak segitiga berwarna hitam dan putih pada pola kelima. Pola kelima itu berarti ini
ya, pola kelima. Nah, pola kelima berarti kalau dijumlahkan ada 25, betul ya, ada 25 berarti betul. Kemudian yang I2 ya, I2 banyak segitiga berwarna putih pada pola ke-8. Pola ini putih, pola ke-8 ini berarti ada 28. Pola ke-8 ya, di pola ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 28. Di sini salah ternyata. Nah, sehingga ini sudah bisa kita pilih nih sebenarnya, karena di nomor 2 salah berarti ini A salah. Terus yang betul nomor 1 berarti antara A dan B, pasti nomor 4 yang benar. Tetapi kita cek dulu ya, kita cek. Banyak segitiga berwarna hitam pada pola ke-9 36, ke-9 itu harusnya berapa ini? 40. Nah, selisih segitiga berwarna putih, hitam dan putih pada pola ke-10. Nah, pola ke-10 itu 55 dikurangi 45 sama dengan 10. Ya, betul. Nah, jadi betul. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, benar kan? Tadi kita dari nomor 2 salah saja kita sudah bisa menentukan 1 dan 4. Tapi karena kita ragu-ragu, kita cek semuanya kan gitu ya. Oke. Saya kira cukup paham ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 8 ya. Jika suatu jenis bakteri mampu membelah diri menjadi 2 dalam waktu 45 menit. Pada pukul 10 di suatu media terdapat 100. Jadi pukul 10.00 itu ada 100 bakteri. Pada pukul 13.00 bakteri berkembang sebanyak, nah berarti setiap 45 menit berarti tambah 45. Berarti di sini 10.45. Kemudian tambah 45 lagi, ini 11.30. Tambah 45 lagi, itu berarti 12.15 ya, 12.15. Kemudian tambah 45 pukul 13.00. Nah, jadi yang dicari adalah pada pukul 13. Berarti kalau membelah menjadi 2, maka ini dikalikan 2, berarti 200. Kali 2 lagi berarti 400. Kali 2 lagi 800 ya, kali 2 lagi itu 1600. Jadi pada pukul 13.00 itu bakterinya ada 1600 bakteri, sehingga jawabannya adalah C. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi. Nomor 9 ya. Pak Ali membeli 12 baju seharga 2.400.000. Pak Ali merencanakan akan menjual kembali di tokonya dengan 2 cara. Nah, ini kita kemarin kita sudah bahas, tapi banyak yang tanya, banyak yang belum paham, kita bahas lagi ya. Cara pertama dijual dengan harga 300.000 per buah dengan diskon 25%. Nah, 25%. Nah, kemudian dijual dengan harga 315.000 per buah dengan ketentuan membeli 2 buah baju gratis 1 buah. Nah, ada pernyataan cara pertama ya, yang pertama, cara pertama lebih menguntungkan daripada cara kedua.
Nah, ini apakah benar ya? Cara pertama untung 300.000. Cara kedua minimal mendapat untung 120.000 dan cara yang keempat, cara kedua maksimal mendapat untung 1.380.000. Nah, di sini kita akan bahas ya. Yang pertama karena untuk yang pertama ini, cara pertama lebih menguntungkan daripada cara kedua, berarti kita kan harus hitung untungnya. Untung cara pertama bagaimana atau berapa, cara untung cara kedua itu berapa, gitu. Sehingga kita akan tahu yang lebih menguntungkan yang mana. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk cara pertama ya, cara pertama itu karena per buah 300.000 diskon 25%, berarti diskonnya itu ya diskon itu berarti sama dengan 25 per 100 kali 300.000 itu per buahnya ya, berarti ini seperempat ya, seperempat berarti 75.000 ya, seperempatnya 75.000 ini diskonnya, berarti harganya jika harga per buah ya, harga per baju itu 225.000. Nah, sehingga totalnya ya, total harganya itu 12 kali 225.000. Ada berapa di sini ya? Kalau kita cari, dicari 12 dikali dengan 225.000, itu hasilnya adalah 2.700.000 ya, 2.700.000. Nah, karena 2.700.000 berarti untungnya 2.700.000 dikurangi 2.400.000 berarti sama dengan 300.000. Nah, ini untung cara pertama, berarti kita mulai dari yang kedua. Jadi untung cara pertama untung 300.000 berarti benar ya, benar. Nah, ini yang kedua benar, berarti kemungkinan D, kemungkinan A ya, D atau A. Nah, sekarang pasti nomor 1 salah ya, karena ini di sini ya, ini ada angka I1 gitu ya. Oke. Berarti akan kita cari I3 dan I4. Nah, kita akan cari salah satu oh iya. Berarti kalau dari sini sudah bisa kita tentukan yang benar itu adalah A 2, 3, 4, karena ini I1 ini pasti salah. Tapi kita cek ya, kita cek yang I3 untuk I3 ini cara 2 minimal mendapat untung 120.000, berarti kalau minimal itu berarti satu orang itu beli 2 sehingga mendapatkan 3 kan, itu beli 2 tapi mendapatkan 3, maka berarti karena membeli 2 dapat 3 itu berarti 12 dibagi 3 itu 4, berarti ada 4 orang yang membeli ya. Jadi ada 4 orang yang membeli, berarti masing-masing
akan membayar 2 buah kan gitu ya. Ada 8 yang dihargai ya. Jadi karena 4 orang ya, 4 orang, kemudian masing-masing orang membayar 2 buah, maka ada 8 buah yang dibayar ya. 8 baju yang dibayar, yang 4 gratis ya, yang 4 gratis karena beli 2 dapat 1, sehingga harganya menjadi 8 dikali ya, jadi harga itu 8 dikali 315.000. Nah, sama dengan berapa ini kalau 8 kali 315.000? Ada 2.520.000 ya, 2.520.000. Berarti untungnya itu 2.520.000 kurangi 2.400.000 sama dengan 120.000. Nah ini minimal untungnya 120.000, berarti ini benar ya. Berarti 2, 3, nah 3-nya benar ya, karena 2 benar, 3 benar, berarti jawabannya adalah A. Karena ini jelas 1 salah. Nah, tetapi kita akan cek apa benar untung maksimalnya 1.380.000. Nah, apakah 4 ini benar? Saya tulis di sini yang keempat. Jadi kalau untung maksimal berarti ada 12 pembeli yang masing-masing hanya membeli 1 baju. Ya, karena kan cara kedua kan beli 2 dapat atau gratis 1. Nah, orang bisa saja membeli 1 saja. Jadi bisa beli 1, bisa beli 2, bisa beli berapa saja gitu ya. Nah, kalau untung maksimal itu kalau masing-masing orang hanya membeli 1 buah. Nah, jadi ada 12 orang membeli masing-masing 1 ya. Jadi harga itu 12 dikali 315.000. Nah, di sini ada berapa ini kalau dikalikan ya? Kalau 12 kali 315 itu ada 3.780.000. Berarti untungnya ya, untungnya berapa ini? 3.780.000 dikurangi 2.400.000. 2.400.000 berarti 1.380.000. Ya, jadi betul ini ya nomor 4. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemarin yang masih belum paham itu karena kita tidak membahas yang I3, I4 karena kita sudah mendapatkan jawaban I2 benar, berarti I1-nya salah dan kita hanya kita hanya mengcek ya, cek yang keempat saja. Kemarin yang ketiga kita tidak cek. Nah, sekarang kita sudah cek ternyata benar gitu ya. Nah, kemudian saya kira ini cukup paham ya. Kita lanjut lagi soal nomor 10. Ya, di sini ada operasi aljabar ya, kita
kita selesaikan. Jadi soalnya negatif 4x dikurangi 5xy ditambah 14 dikurangi dalam kurung 3x ditambah 2xy dikurangi 5. Nah, maka di sini kurungnya kita hilangkan ya. Negatif 4x dikurangi 5xy ditambah 14 dikurangi, ini kurangi 3x. Kemudian ini positif, ini negatif, berarti ini juga dikurangi 2xy. Kemudian dikurangi 5, karena ini negatif, yang di luar kurung negatif, di ini negatif, berarti jadi positif, menjadi ditambah 5. Nah, kemudian yang sejenis kita kelompokkan. Min 4x, min 3x, kemudian min 5xy, min 2xy, kemudian plus 14 plus 5. Nah, yang sejenis kita operasikan. Min 4, min 3 berarti min 7x, min 5, min 2 juga min 7xy. 14 tambah 5 ditambah 19, maka hasilnya ini. Jadi yang betul adalah mana ini? Negatif 7x kurangi 7xy ditambah 19, berarti jawabannya adalah B. Nah, gitu. Baik, sahabat MS, bagaimana, bisa dipahami ya? Saya kira cukup mudah ya. Dan ini saya sampaikan sesuai dengan prosedur biar kalian paham, hingga mudah diingat. Kalau paham itu mudah diingat, tapi kalau hanya instan itu biasa kalau sudah lupa ya lupa gitu. Tapi kalau paham, tahu, itu walaupun lupa itu masih bisa utak-utik lagi gitu ya. Nah, sahabat MS yang berbahagia, mungkin biar durasinya tidak terlalu panjang, maka kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pembahasannya. Ini di episode pertama, nanti akan kita lanjutkan di episode yang kedua dan ketiga biar durasinya tidak terlalu panjang, sehingga kalian kalau nonton itu bisa per episode ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua dan sukses untuk sukses untuk ASPD-nya, dan kalian nanti akan mendapatkan sekolah yang Anda inginkan. Sekian dulu dari Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.